Surga merupakan tempat terbaik yang menjadi tujuan akhir dan telah disediakan oleh Allah yang Maha Pencipta bagi hamba-hambanya yang terpilih. Karenanya, banyak yang mengidam-idamkan hidup kekal di dalam surga. Bahkan, sekalipun orang itu bermaksiat, mereka ingin menjadi penghuni surga. Pertanyaannya adalah, apakah penduduk surga nanti ingat perjalanan hidup yang pernah mereka alami di dunia? Kemudian, apakah mereka berkeinginan merasakan kembali kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia? Mari kita simak jawabannya. Ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga akan mengingat kehidupan yang pernah mereka alami di dunia ini. Allah berfirman, penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain seraya bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Surah At-Tur ayat 25 sampai 28. Penduduk surga juga ingat orang-orang jahat yang mencoba membuatnya ragu serta mengajak mereka kepada kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Surah As-Saffat ayat 50 sampai 53. Penduduk surga juga teringat cobaan dan kesengsaraan yang pernah mereka alami di dunia, baik cobaan yang berkenaan dengan diri mereka, anak-anak, keluarga, dan harta mereka. Kemudian mereka akan berkata dengan penuh sukacita, Alhamdulillah hilladzi adhaba anna hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Surah Fatir ayat 34. Penduduk surga juga diingatkan tentang kesenangan di dunia saat mereka melihat buah yang menyerupai buah yang biasa mereka makan di dunia, namun ukuran dan rasanya berbeda. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Surah Al-Baqarah ayat 25. Penduduk surga juga akan mengingat doa yang pernah mereka panjatkan di saat-saat dalam kesulitan. Saat mereka menengadahkan tangan ke langit, memohon agar amal-amal mereka diterima, diberi taufik untuk beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan surga. Allah Ta'ala berfirman, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain
saling bertegur sapa. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab oleh Allah. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya ketika di dunia dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang." Surah At-Tur ayat 25 sampai 28. Adapun mengenai masalah apakah penduduk surga menginginkan kenikmatan di dunia, maka sesungguhnya mereka kelak akan menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Karena penduduk surga yang derajatnya paling rendah akan mendapatkan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga.' Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh.' Allah Ta'ala berfirman kepadanya, 'Pergilah kamu dan masuklah ke surga.' Ia pun mendatangi surga, tapi ia masih membayangkan bahwa surga sudah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya sudah penuh.' Allah Ta'ala berfirman kepadanya, 'Pergilah kamu dan masuklah ke surga. Untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya, atau untukmu surga seperti 10 kali lipat kenikmatan dunia.' Orang tersebut berkata, 'Apakah engkau mengejek atau menertawakanku, duhai Tuhanku? Sedangkan engkau adalah pemilik semesta alam.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi gerahamnya beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.' Hadis riwayat Muslim nomor 272. Teman-teman, jika ada yang bertanya, apakah yang diinginkan oleh penduduk surga dapat mereka dapatkan? Allah Ta'ala berfirman, "Di dalam surga itu terdapat segala yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya." Surah Az-Zukhruf ayat 71. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis sedang di sisinya ada seorang Arab Badui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada seorang penduduk surga meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam." Kabar ini berkaitan dengan masa depan untuk menjelaskan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Allah berfirman, "Bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan?" Orang tersebut menjawab, "Iya, namun aku ingin bertani." Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Tak lama kemudian tunas benih itu pun tumbuh dengan cepatnya. Juga masa panennya, sehingga ia dapat mendapatkan panenan sebesar gunung. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Silakan ambil, wahai anak Adam, kamu ini
memang tak pernah puas. Orang Arab Badui tadi berkata, "Ya Rasulullah, kalau demikian tidak akan Anda temui orang seperti ini kecuali dari Quraisy dan kaum Ansar, sebab mereka hobi bercocok tanam. Adapun kami tidak suka bercocok tanam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Hadis riwayat Bukhari nomor 6965. Teman-teman, semoga Allah menjadikan kita di antara penduduk surga dengan keberkahan dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin.